Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah bahwa kita masih bisa bertemu di ruangan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sejahtera dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudara, akan saya lanjutkan tentang pola rezeki yang keempat, tentang menjemput rezeki dengan ikhtiar. Bukan karena ikhtiar yang kita lakukan, kita dapat rezeki. Ikhtiar yang kita lakukan adalah bentuk pengakuan bahwa kita hanyalah seorang hamba. Karena sejatinya segala rezeki suatu datangnya dari Allah. Quran surat Hud ayat 6 Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Saudara-saudara, salah satu menyebut rezeki dengan ikhtiar adalah berbisnis dengan Allah. Rahasia bisnis yang dijamin tidak pernah rugi. Barangkali kita pernah membaca informasi berikut ini. Dalam tabloid Al-Hikmah edisi Desember 2012, kolom sukses mulia, ada tulisan Jamil Az-Zani dengan judul bisnis yang dijamin tidak rugi. Artikel tersebut dapat memberikan pencerahan yang boleh jadi ada yang ingin mengetahuinya, dan berikut kami sampaikan intisarinya. Dimulai dari berita menghebohkan salah satu perusahaan Robert T. Kiyosaki bangkrut. Penulis tidak tahu persis pasti berita tersebut benar atau tidak. Walau dikelola orang hebat, suatu bisnis berpeluang bangkrut, dan jangan-jangan ini strategi bisnis Kiyosaki untuk meraih keuntungan. Nasihat yang membekas: semua bisnis berpeluang rugi. Hanya 3 bisnis yang tidak akan rugi selamanya. Nah, bisnis apa itu? Marilah kita coba cari tahu. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29, Allah berfirman yang artinya, orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dari ayat di atas bahwa bisnis yang tidak merugi hanya 3, yaitu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan bersedekah. Kenapa disebut bisnis? Iya, karena kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berbisnisnya dengan manusia, bisa saja untung, bisa saja rugi. Namun kalau bisnis sama Allah, dijamin untung. Jadi segeralah melakukan ketiga bisnis itu, maka dijamin tidak akan merugi. Bisnis tersebut modalnya kecil, mudah melakukannya, tidak perlu studi kelayakan, tetapi dijamin tidak rugi. Justru yang tidak mengambil bisnis ini sangat merugi. Jika belum bisa baca Al-Quran, belajarlah segera. Semakin tunda, semakin rugi. Konsistenlah sholat 5 waktu, yang butuh beberapa menit saja tiap sholat wajib. Dan sedekahlah, tidak perlu menunggu kaya, kecil dan rutin, dan terus meningkat sedekahnya. Seiring dengan meningkatnya penghasilan itu, jauh lebih menyelamatkan. Ini bisnis yang tidak rugi. Bila kita tidak ikut di dalamnya, maka itu akan kerugian.
Ketiga bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun, tidak perlu memiliki mental dan nyali yang besar untuk berbisnis ini. Jika beriman dan cerdas, maka siapapun tidak akan meninggalkannya, bahkan berlomba melaksanakannya. Dengan investasi pada 3 bisnis yang dijamin tidak rugi, maka bisa dipastikan investasi Anda tidak akan rugi. Bagaimana? Investasikan waktu, badan, dan harta kita pada bisnis tersebut. Investasikan waktu, badan, dan harta kita untuk mengajarkan Al-Quran. Investasikan waktu, badan, dan harta kita untuk mengajarkan sholat kepada orang lain. Investasikan waktu, badan, dan harta kita untuk menjadi pelopor program sedekah dan wakaf. Ajarkan juga kepada orang lain untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, melakukan sedekah, maka kita pun akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Investasi yang akan terus mengalirkan pahala hingga akhir meskipun kita telah tiada. Nah, kira-kira hal kecil apa yang dapat kita lakukan saat ini? Mengajar Al-Quran, wakaf Al-Quran, mengajar sholat, mengajak sedekah. Apapun ibadah kecil yang kita lakukan akan bernilai besar bagi orang lain. Saudara-saudaraku semuanya, investasi terbaik bahkan bisa jadi saat kita berbisnis pada 3 bidang di atas akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Misalnya yang terkait dengan baca Al-Quran, maka usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan baca Quran akan ramai. Contoh, jadi distributor Al-Quran, buka privat belajar Al-Quran, seminar Al-Quran, dan lain sebagainya. Misalnya lagi, bidang sholat, berarti berbisnis atau berniaga pada hal-hal yang dapat membantu orang lain untuk mendapat melaksanakan sholat dengan baik. Misalnya jualan baju koko, gamis, mukena, sajadah, dan lain-lain. Pokoknya usaha yang berhubungan dengan sholat. Nah, saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita berbisnis dengan Allah bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia sampai akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.